Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Universitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey total populasi. Saat ini, hampir setiap aktivitas manusia tidak lepas dari teknologi. Media sosial menjadi salah satu tempat yang sering digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi cerita, dan menyampaikan pendapat. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar kepada banyak orang, namun di balik kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab yang harus diperhatikan. Karena setiap tulisan yang kita buat, setiap komentar yang kita berikan, dan setiap informasi yang kita bagikan dapat memberikan pengaruh bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang adab bermedia sosial dalam Islam, yaitu bagaimana cara bijak menggunakan media sosial di era digital. Sebagai seorang muslim, pengguna media sosial bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga bagaimana kita tetap menjaga akhlak dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan digital. Kita masuk pada poin pertama, yaitu media sosial dan tanggung jawab seorang muslim. Media sosial memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat memperoleh ilmu, menjalin komunikasi, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Namun, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan tanpa memperhatikan etika. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital tetap menjadi bagian dari perilaku dan akhlak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga perkataan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Di era digital, perkataan tidak hanya melalui lisan, tetapi melalui tulisan, komentar, dan unggahan di media sosial. Poin kedua adalah memastikan informasi sebelum membagikan. Salah satu masalah yang sering terjadi di media sosial adalah penyebaran informasi yang belum tentu benar. Banyak orang langsung membagikan berita karena terlihat menarik atau sedang ramai dibicarakan, tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Dalam Islam, kita diajarkan untuk melakukan tabayyun atau mencari kejelasan terhadap suatu informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi zaba'i fatabayyazu an tusibu qauma bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menerima dan menyebarkan informasi. Sebelum membagikan sesuatu di media sosial, kita harus memastikan apakah informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Poin ketiga adalah menjaga perkataan dan komentar. Media sosial sering membuat seseorang merasa bebas berkata apa saja karena tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Padahal, setiap kata yang dituliskan tetap memiliki dampak. Komentar yang buruk dapat menyakiti orang lain, sedangkan komentar yang baik dapat memberikan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga perkataan. Beliau bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjaga orang lain
dari perkataan maupun tindakan yang dapat menyakiti. Poin keempat adalah tidak menyebarkan keburukan orang lain. Kemudahan membagikan informasi terkadang membuat seseorang lupa untuk mempertimbangkan dampaknya. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kehormatan orang lain dan tidak menjadikan kesalahan seseorang sebagai bahan untuk mempermalukan. Guna media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menyebarkan keburukan. Poin kelima adalah menggunakan media sosial untuk kebaikan. Media sosial sebenarnya dapat menjadi sarana kebaikan apabila digunakan dengan benar. Kita dapat memanfaatkannya untuk berbagi ilmu, memberikan motivasi, menyampaikan informasi yang bermanfaat, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal positif. Satu unggahan yang baik dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa media sosial bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk menunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak, berpikir sebelum bicara, memastikan sebelum membagikan, dan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Karena apa yang kita tulis dan kita bagikan hari ini dapat menjadi jejak yang akan kita tinggalkan di masa depan. Semoga kita dapat menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.